puasa Arafah. Nah, itu puasa yang makruh, artinya bagi jemaah haji yang menunaikan ibadah haji, puasa Arafah makruh. Yang haram tadi siapa? Bagi wanita haid ya. Nah, baiklah, ini orang-orang yang diwajibkan berpuasa itu muslim, berakal, balik, sehat, kemudian dia mukim, tidak musafir, kemudian bagi wanita hendaklah dalam keadaan suci ya, suci dari haid dan nifas. Nah, kemudian siapa mereka yang boleh tidak berpuasa namun wajib baginya bayar fidyah? Nah, ini pertanyaan berikutnya pembahasan kita, yaitu orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Boleh baginya tak puasa, tak masalah, dia tidak berdosa, tapi wajib bayar fidyah. Siapa mereka? Yaitu orang tua renta yang lemah, mungkin umur 90 tahun, 100 tahun, memang dia tak kuat lagi puasa. Nah, mungkin nenek kita, kakek kita yang sudah lemah. Nah, maka yang seperti itu boleh boleh tak puasa. Yang kedua, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Nah, jadi orang sakit itu ada dua macam. Ada sakit yang ada harapan sembuh, ada sakit yang tak ada harapan sembuh. Dia sakit dah menahun, dapat lama, kemudian memang tak ada harapan sembuh. Maka untuk dua golongan ini boleh tak puasa tapi bayar fidyah. Berapa ukuran fidyah? Dulu ada kita bawa apa ya? Mud ya. Fidyah itu cara bayarnya ada beberapa macam. Pertama dengan beras. Beras bisa 1 mud, bisa 2 mud. Fidyah ada mud di rumah pula. Nantilah kita bawakan contoh mud ya, yang dulu pernah kita bawa. Mud Nabi. 1 mud itu beratnya 7 ons setengah. Itu kalau berdasarkan mud nabawi, mud nabinya. Jadi baik orang tua renta ataupun yang orang sakit tak ada harapan sembuh, atau wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil menyusui boleh tak puasa, namun dia bisa bayar fidyah. Atau tak mau bayar fidyah, mengqadha juga boleh, ganti. Atau dua-duanya lebih baik. Itu nanti kalau ada istri kita di bulan puasa ini dia hamil ataupun menyusui, jadi bagi dia boleh tidak puasa, namun bayar fidyah. Bisa bayar fidyah, bisa mengqadha saja, bisa bayar fidyah dan qadha. Ini hukum khusus bagi wanita hamil dan menyusui. Terserah pilih mana yang paling mudah baginya. Tapi kalau untuk orang tua sama yang sakit tak ada harapan sembuh, dia boleh tak puasa tapi bayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyah? Kembali lagi, yaitu 1 hari 1 mud. Itu satu contoh aku ada. Aku gelas apa? Maaf. Anggaplah ini mud ya, mud Nabi yang dulu pernah kita bawakan. Karena ada hitungan 1 sok, ada 1 mud. 1 sok itu 4 mud, 4 kali mud. Mud Nabi itu mud Nabi, yang mana 1 mud Nabi itu beratnya 7 ons setengah. Nah, jadi bagaimana untuk 1 hari? 1 hari kalau ada orang tua kita yang tua renta tak kuat puasa, maka 1 hari pertama ngambil pendapat 1 mud. 1 mud berarti 7 ons setengah kali 30 hari. Berapa tu? Kali-kali nanti ya. Kalau memang Ramadan tersebut selama 30 hari, maka kalikan 7 ons setengah kali 30 hari. Maka sebanyak itulah beras yang fidyah dia bayarkan, kasih terserah pada orang fakir miskin. Pendapat pertama mengatakan 1 mud. Ustaz, saya mengambil pendapat kedua. Ada pendapat kedua mengatakan 2 mud 1 hari. Mau ngambil 2 mud silahkan, kalikan nanti 1,5 kilo kali 30 hari. Mau ngambil pendapat 2 mud boleh, mengambil pendapat 1 mud boleh kalau dia keluarkan beras. Ustaz, ada gak cara lain untuk bayar fidyah? Ada.
Caranya kasih makan langsung. Kasih makan karena dia 30 hari, berarti 30 orang miskin. 30 orang miskin bawa ke rumah, kasih makan sampai kenyang selesai. Masak masakan yang enak, undang 30 orang. Ustaz, tak bisa 30, terlalu banyak, diangsur. Hari ini 10, besok 10, besok 10. Yang penting 30. Ustaz tak mau bawa ke rumah, silahkan beli nasi kotak. Beli nasi kotak, nasi bungkus, cari 30 orang miskin, kasih sebanyak 30 orang. Berarti dikasih yang sudah masak. Nasi tentu sama lauk ya. Kalau bisa sama buah lagi. Kalau bisa tambah jus. tambah jusnya, tambah TS dan lain-lainnya. Intinya kasih makan. Kasih makan sebanyak 30 orang. Niatkan bayar fidyah. Fidyah siapa? Boleh jadi fidyah orang sakit tak ada harapan sembuh, atau kakek kita yang sangat tua, atau istri yang hamil atau menyusui. Itu cara bayar fidyah. Bisa yang sudah masaknya atau berasnya juga boleh. Kalau beras bagaimana? 1 hari 1 mud. Pendapat pertama mengatakan 1 mud 1 hari. Pendapat kedua 2 mud. Hitungannya nanti 1 mud 7,5 kalikan sebanyak 30 hari ya. Jadi ini orang yang boleh tak puasa, wajib baginya bayar fidyah. Siapa mereka? Yaitu orang tua renta, orang sakit tak ada harapan sembuh. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Untuk wanita hamil menyusui, sekali lagi ulama berbeda pendapat. Bisa hanya bayar fidyah, bisa hanya diqadha, berarti dia puasa. Kalau seandainya dia tak puasa 30 hari di bulan Ramadan, berarti di luar Ramadan puasa 30 hari, tak perlu bayar fidyah. Itu pilihan bagi wanita hamil dan menyusui. Nampaknya berat. Apa sebab? Karena tiap tahun hamil. Nampaknya berat ya. Sudah hamil anak ini baru kan hamil lagi. Kemudian berikutnya orang yang boleh tak puasa namun wajib qadha. Orang yang boleh, golongan atau orang yang boleh tidak puasa namun wajib mengqadha, tidak wajib fidyah. Pilihan hanya mengqadha. Siapa mereka? 2 orang. Yaitu orang yang sakit ada harapan sembuh, yang kedua orang yang musafir. Hanya 2 saja. Jangan pula nanti musafir mentang-mentang boleh tak puasa, setelah itu dia bayar fidyah. Tak boleh. Yang boleh hanya mengqadha. Mengqadha itu artinya mengganti. Itu qadha ya. Qaf dot. Kemudian hamzah. Bukan kodok ya. Kodok berarti kodok kata ya. Mengqadha. Mengqadha itu artinya mengganti. Itu artinya. Jadi mengganti puasa. Jadi yang boleh tak puasa namun diganti atau diqadha. Siapa mereka? Orang sakit yang ada harapan sembuh. Kalau tak ada harapan sembuh, apa tadi? Fidyah. Tapi kalau ada harapan sembuh seperti demam, yang penting intinya ada harapan sembuh, maka baginya hanya mengqadha, tidak fidyah. Orang yang musafir juga demikian, boleh tak puasa namun dia dia hendaklah mengqadha ya. Kemudian berikutnya orang yang wajib untuk tidak puasa. Wajib tidak puasa. Berarti kebalikannya apa? Haram berpuasa. Berarti wajib tidak puasa. Artinya apa? Haram berpuasa. Wajib dia tak puasa kemudian mengqadha. Siapa mereka? Yaitu bagi wanita haid dan nifas. Jangan salah paham. Saya masih mendapati pertanyaan dan banyak salah paham, yaitu emak-emak, ibu-ibu yang haid, dia tak mau mengqadha, dia bayar fidyah tiap tahun. Ini kesalahan. Jadi bagi wanita itu yang haid hanya mengqadha, tak ada pilihan lain. Yang ada pilihan hanya hamil dan menyusui. Hanya itu saja. Jadi dan hari ini ternyata
masih banyak sebagian wanita ketika dia haid di bulan Ramadan dia hanya bayar fidyah, tak mau mengqadha. Padahal yang benar apa? Wanita haid dan menyusui wajib baginya untuk mengqadha, tak ada pilihan lain. Tidak ada istilah bayar fidyah. Nah, ini bagi mereka orang-orang yang diwajibkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada orang yang diwajibkan berpuasa, ada yang tak diwajibkan. Ada yang diwajibkan untuk tidak puasa juga. Kemudian ada juga orang yang boleh tak puasa hanya bayar fidyah. Boleh tak puasa hanya mengqadha. Boleh tak puasa, boleh dua-duanya. Ini untuk beberapa hal yang kita ketahui. Kemudian berikutnya apa lagi? Dikit lagi ya. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan adab-adab puasa. Pertama, sahur. Sahur ya. Sahur itu artinya waktu menjelang subuh. Ini makna daripada sahur. Kalau kita tahu arti sahur, insya Allah prakteknya mudah. Artinya apa? Karena arti sahur ini waktu menjelang subuh, maka makan sahurnya menjelang subuh, bukan jam 2 malam atau jam 2 dini hari. Karena ada sebagian orang dia sahurnya jam 2. Ada jam 2, jam 1, jam 3, sahur jam 3, kemudian tidur lagi. Kapan bangunnya? Jam 7, jam 8. Itulah sholat subuhnya. Sholat subuh jam 8, jam 9, subuh lewat. Ini sudah menyelisihi. Jadi makna sahur itu, sahur artinya waktu menjelang subuh. Artinya apa? Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk sahur menjelang subuh, mengakhiri sahur. Jadi kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Apa berkah sahur? Berkahnya apa? Berkah sahur itu badan lebih kuat di siang harinya dibandingkan dengan orang yang tak sahur. Betul ya? Ada orang yang tak sahur, siang hari badannya lemah. Tapi kalau sahur, salah satu keberkahannya, kebaikan dari sahur, manfaat sahur di siang hari, badan lebih kuat. Lebih kuat lagi kalau sahurnya menjelang subuh atau mengakhiri sahur. Sahur itu tak mesti harus makan nasi. Karena di tempat kita Indonesia makan nasi. Kalau kami di makan apa? Pokoknya dekat kampung kami lah di Amerika sana. Sahurnya mereka pakai roti ya. Pakai roti gandum, ataupun di Arab sana pakai kurma. Hanya di tempat kita pakai nasi. Artinya apa? Seandainya tak selera makan nasi di waktu sahur, makan roti, minum susu, niatkan sahur, itu sudah sahur. Dapat pahala, dapat berkah. Makan roti atau makan kurma ya. Karena kurma itu disunnahkan ketika sahur. Makan kurma, minum teh atau susu atau kopi, terserah. Yang penting dia niatkan sahur, itu sudah sahur. Jadi tak mesti harus makan nasi. Bahkan kata Nabi, walau bijur'ati ma, walaupun minum seteguk air. Walaupun minum seteguk air, minum air sedikit, dia niatkan sahur, maka sudah dapat pahala sahur. Makanya Nabi anjurkan sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat keberkahan. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, kata Nabi, adalah sahur. Jadi disunahkan untuk mengakhiri sahur. Berapa waktunya? Di dalam riwayat sahih ketiga Zaid bin Thabit sahur bersama Nabi, ditanyakan berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh. Nah, kata Nabi, qadra khamsina ayah, kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. Ambil Al-Quran, baca standar 50 ayat. Berapa lama tuh? Ada nyoba ada? Anggaplah 10 menit ya, atau 15 menit. Maka itulah jarak antara sahur dan sholat subuh. Cuma Nabi dulu makannya tak banyak, makannya kurma, maka untuk 10 menit masih bisa. Kalau kita makannya dibuat 50 ayat tak cukup aja, harus 100 ayat ya.
100 ayat bahkan 200 ayat, makannya banyak pula lagi. Jadi silakan dikira-kira. Terserah nak makan banyak dikit, yang penting setelah makan beberapa saat setelah itu azan subuh pun masuk sehingga waktu benar-benar dimanfaatkan. Itu makna mengakhiri. Jangan pula nanti mentang-mentang 50 ayat jaraknya mungkin hanya sekian menit, makan banyak akhirnya tak sempat. Jadi silakan dikira-kira ya. Kalau seandainya sempat setengah jam sebelum subuh, buat setengah jam sebelum subuh. Jadi kembali ke kitanya. Intinya diakhiri untuk makan sahur, jangan terlalu cepat, jangan jam 3 atau jam 2. Jadi untuk sahur ini dianjurkan mengakhiri sahur. Kalau berbuka kebalikan. Berbuka diapakan? Dianjurkan menyegerakan buka. Makna menyegerakan buka di sini, masuk maghrib langsung berbuka. Itu maknanya, jangan salah paham. Kata Ustaz menyegerakan buka, waktu maghrib jam 6.25, jam 6.20 udah buka dia. Karena menyegerakan buka ya, jangan salah paham. Apalagi dia muazzin, karena dia muazzin, kata Ustaz menyegerakan 5 menit sebelum waktu udah makan duluan, habis cendol sekian gelas. Jadi intinya menyegerakan buka itu masuk waktu berbuka langsung buka, jangan ambil status dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai juga puasa hari ini. Moga Allah terima amal ibadah kita. Itu yang WA-nya lagi, Facebook-nya lagi, Instagram-nya lagi, apa lagi? Telegram-nya lagi, kilogramnya lagi. Jadi jangan ambil status dulu atau mandilah ini itu. Karena ada orang yang dia belum mandi, azan sudah berkumandang, dia tak mau berbuka, mandi dulu. Ini namanya tidak menyegerakan. Batalkan dulu, buka dulu, terserah setelah itu mau ngapain. Jadi intinya menyegerakan buka ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selagi menyegerakan buka. Kemudian ketika berbuka dianjurkan berdoa ya. Baik berdoa menjelang berbuka atau ketiga doa berbukanya. Jadi umpamanya jam setengah 6 berbuka, yang 15 menit menjelang itu waktu mustajab, waktu yang sangat mustajab ketika berdoa. Terserah doa apa. Yang belum nikah silakan berdoa supaya nikah cepat ya. Artinya doa menjelang berbuka itu mustajab. Saya tak nyebut orang ya biar ketahuan. Jadi itu doa mustajab ketika apa? Ketika akan berbuka. Ini doa umum. Ada lagi doa khusus. Apa doa khususnya? Doa berbuka puasa dari Nabi. Apa doanya? Zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang sahih disepakati para ulama. Adapun doa Allahumma lakasumtu masih diperselisihkan. Jadi yang sahih itu adalah apa? Zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini masalah apa? Masalah berbuka. Intinya berbuka puasa dianjurkan untuk menyegerakan. Kemudian hal yang batalkan puasa diringkas saja ya. Makan, minum itu udah pasti. Itu pun kalau disengaja. Kalau lupa insyaallah tak batal. Ada yang pernah terjadi tidak? Mengalami? Mungkin di hari pertama ya. Di hari pertama karena masih hari pertama pergi ke belakang minum. Habis mie goreng sepiring. Baru dia sadar. Ataupun habis minum teh es, habis kopi, habis teh segelas baru dia sadar. Kalau memang benar-benar lupa, insyaallah tak batal. Saya sejak dulu mencari lupa di bulan Ramadan tak dapat. Tak dapat ya. Kalau bisa lupa. Tapi sampai hari ini tak dapat. Mudah-mudahan tahun ini. Tapi dengan catatan benar-benar lupa, bukan dilupa-lupain. Kata Nabi, man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa lupa dia dalam keadaan berpuasa, lalu makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Lanjutkan puasa. Apa kata Nabi? Fa inna ma'at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya hakikatnya Allah yang memberikan dia makan dan minum. Masya Allah ya. Berarti Allah sayang sama dia. Allah jadikan dia lupa sehingga dia makan di
di siang Ramadan makan dan minum. Kata Nabi, sempurnakan puasanya dengan catatan benar-benar lupa. Tapi kalau disengaja makan minum maka batal. Sama halnya berikutnya muntah. Muntah dengan sengaja juga batal puasa. Sengaja dia korek, itu batal. Atau sengaja dicari bau yang tak sedap sehingga menyebabkan dia muntah maka batal. Dengan catatan sengaja. Tapi kalau tak sengaja tak batal. Mungkin dia naik mobil ke Siak balik muntah mabuk, maka tak batal. Atau mencium bau tak sedap akhirnya muntah, tak batal. Yang batal kalau dia sengaja. Kemudian berikutnya yang batal puasa, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Itu pun kalau disengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Ada tak sengaja? Ya mana tahu pernah. Kalau tak sengaja tak batal. Kalau disengaja batal. Bukan hanya batal, ada lagi hukumannya, ada kafarohnya. Apa kafarohnya? Orang yang melakukan hubungan suami istri, pertama puasa batal. Yang kedua, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Kayaknya 2 bulan berturut-turut tak mampu ya. Sebulan aja tak mampu, apalagi 2 bulan selama 60 hari. Maka hukuman baginya adalah memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Itu hadis ketiga. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu." "Wahai Rasulullah, saya celaka." Kata Nabi, "Apa yang menyebabkan kau celaka?" "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Saya melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan dalam keadaan puasa. Melakukan hubungan suami istri dalam keadaan puasa. Maka Nabi perintahkan apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak mampu. Kata Nabi, "Sanggupkah memberi makan 60 orang miskin?" "Tak sanggup wahai Rasulullah." Kata dia, "Ma baina labataini." Tidak ada di antara 2 batu hitam ini orang yang paling fakir kecuali saya. Ternyata dia pula orang yang paling miskin. Sudah miskin buat masalah pula lagi. Jadi Nabi perintahkan dia untuk memberi makan 60 orang miskin, ternyata tak sanggup. Dalam keadaan demikian datang salah seorang sahabat bawa 1 bakul kurma. Dikasih kepada Nabi, lalu Nabi berikan kepada orang yang melakukan hubungan suami istri tadi. Kata Nabi, kalau gitu bersedekahlah untuk keluarga engkau. Bersedekah untuk anak dan istri. Karena memang tak sanggup bersedekah, tak ada duit, dia fakir, dia miskin. Tapi kalau sanggup maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Mohon maaf, ini bagi melakukan hubungan suami istri. Batal puasa, kemudian ada dendanya. Kemudian batal puasa lagi, mohon maaf, itu istimna. Istimna ini artinya onani, mengeluarkan apa? Sperma dengan sengaja. Onani atau masturbasi. Kalau mimpi basah batal tak? Mimpi basah di siang Ramadan. Tidur di masjid mutmainnah karena enak dingin, karpet masih baru, mimpi pula. Awak dah lama tak nikah. Akhirnya apa? Akhirnya mimpi basah. Kalau mimpi basah tidak membatalkan puasa. Mimpi basah tak batal puasa. Kalau yang batal itu sengaja, mohon maaf, dia keluarkan. Dia onani, maka batal puasa. Ini yang membatalkan puasa ya. Kalau membatalkan pahala puasa, seperti tadi, karena lisannya, mata, ataupun karena telinganya. Baiklah, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Sisa waktu kita gunakan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan, baik berhubungan dengan masalah puasa ataupun pertanyaan yang lainnya.